Nah, kita mulai. Oke, Oke, selamat siang teman-teman semua. Eh, Hari ini kita akan melakukan acara ke-1 sebetulnya untuk praktikum fisiologi pohon dengan topik perakaran istimewa. Kemudian sebelum pelaksanaan praktikum seperti yang dijelaskan di minggu lalu, kita akan mendengarkan dulu pengantar begitu ya, pengantar terkait perakaran istimewa itu apa gitu, seistimewa apa perakarannya gitu ya, pengantar sedikit, kemudian nanti baru ada pelaksanaan praktikum gitu. Kita mulai saja untuk praktikum fisiologi pohon. Saya rasa teman-teman juga paham ada kegayutan mata kuliah dan profil lulusan. Jadi untuk prodi pengelolaan hutan ada 3 profil lulusan yang akan teman-teman capai begitu di akhir kuliah nanti. Yang pertama pengelola hutan di tingkat tapak, kemudian penyuluh kehutanan, kemudian perencana kehutanan begitu. Untuk praktikum fisiologi pohon posisinya di mana? Di sini ya, di semester 2 itu. Fisiologi pohon ini nanti menjadi dasar untuk praktikum, bukan praktikum, materi yang lain begitu. Salah satunya misal konservasi tanah dan air di semester 3, kemudian uh, apa praktik pengelolaan sumber daya hutan dan seterusnya seperti itu. Jadi praktikum fisiologi pohon merupakan salah satu yang harus teman-teman pahami gitu karena itu merupakan dasar gitu ya. Kemudian untuk praktikum fisiologi pohon capaian pembelajaran mata kuliahnya ini saya menampilkan RPS gitu. Ada 3 capaian pembelajaran. Yang pertama adalah memahami struktur pohon dan fungsinya. Kemudian yang kedua memahami proses metabolisme pohon. Kemudian yang ketiga di sini memahami kaitan proses fisiologi terhadap pertumbuhan pohon gitu. Sedangkan untuk yang perakaran istimewa masuk di CPMK 1, jadi harapannya nanti setelah uh, pengantar dan praktikum teman-teman memahami struktur pohon dan fungsinya untuk yang perakaran istimewa begitu ya. Bentuk pembelajarannya seperti yang disepakati penyampaian materi dan praktikum. Uh, Kemudian untuk akses media pembelajaran di sini melalui elok.ugm.ac.id begitu ya. Tampilannya seperti ini untuk praktikum fisiologi pohon, teman-teman bisa akses khusus mungkin untuk kalau teman-teman klik begitu di dalamnya ada beberapa materi. Ini contoh saja untuk yang perakaran istimewa begitu ya. Kemudian metode penilaiannya nanti ada 5 komponen. Pertama ada aktivitas partisipatif sebesar 20%, kemudian hasil PBL, Project Based Learning begitu, sebesar 30%, kemudian ada pretest atau post-test 10%, laporannya 15%, dan responsi di 25% dengan total 100% begitu ya. Jadi harapannya teman-teman memahami komponen apa saja nanti yang mendukung nilai akhir teman-teman semua seperti itu. Khusus untuk CPMK 1 di sini perkara istimewa masuk di CPMK 1 5%, kemudian 7,5%, 2,5%, 3,7%, 6,3%, total 25% begitu dari nilai akhir begitu ya. Baik, masuk ke perakaran istimewa untuk pengantar singkat saja nanti. Fungsi akar saya rasa teman-teman sudah paham begitu ya. Yang pertama untuk berjangkar atau dalam bahasa Inggris anchorage. Kemudian pemasok air jadi mendukung water uptake dari pohon, dari tanaman begitu. Kemudian yang ketiga ini pemasok hara atau nutrient uptake. Jadi mendukung akar adalah organ penyerapan begitu ya, organ penyerapan nutrien atau nutrisi atau hara begitu dari tanah. Kemudian yang keempat di sini adalah pemasok oksigen. Jadi untuk uh, organ yang jalan masuknya oksigen, khususnya untuk proses respirasi di akar. Kemudian yang kelima adalah penyimpan cadangan makanan. Jadi beberapa bentuk cadangan makanan dari pohon atau tanaman yang lain
disimpan di dalam akar begitu. Kemudian ini saya mencontohkan saja akar pohon bukan istimewa karena judul kita perakaran istimewa begitu. Untuk yang bukan istimewa khususnya pohon yang akarnya tunggang begitu, ada akar primernya yang menghujam ke bawah begitu ya, searah gravitasi, kemudian ada akar lateral yang tumbuhnya ke samping. Ada yang kecil-kecil rambut akar begitu. Ini akar pohon bukan istimewa gitu ya. Kemudian untuk akar istimewa sendiri nanti sebetulnya golongannya ada banyak. Yang pertama misal akar bermikoriza begitu. Contohnya ada endomikoriza, kemudian ada ektomikoriza, kemudian yang kedua ada akar grafted begitu ya, grafted root. Yang ketiga akar berbintil, kemudian akar napas dan akar berbanir. Tapi untuk praktikum kali ini kita hanya akan fokus di akar bermikoriza seperti itu. Baik, yang pertama ini akar bermikoriza. Sebelum masuk ke penjelasannya detail ke endo ataupun ekto, kita mengenal dulu mikoriza itu apa. Ya, mikoriza terdiri dari dua kata, maiko mungkin atau mukes. Ini bahasa Yunani dan raizo atau riza. Yang maiko adalah jamur, yang raizo adalah akar, begitu ya. Mycorrhiza ini dipahami sebagai simbiosis antara jamur non-patogen dan akar tanaman. Seperti itu. Simbiosis itu terjadi ketika ada interaksi begitu ya antara jamur non-patogen tersebut dan akar. Di sini untuk akar bermikoriza simbiosisnya bersifat mutualistik. Jadi kedua belah pihak untung begitu. Jamur memperoleh karbohidrat dari tanaman, sedangkan tanaman mendapat keuntungan antara lain di sini peningkatan penyerapan unsur hara, terutama fosfor. Ya. Kemudian yang kedua, tanaman juga bisa terlindung dari penyakit melalui mekanisme yang macam-macam, misalkan uh, jamur tersebut, jamur mikoriza bisa memanfaatkan kelebihan karbohidrat di sekitar akar, begitu, sehingga memperkecil kemungkinan jamur patogen datang ke sana. Kemudian sebagai penghalang organisme patogen, ya, penghalang secara fisik, ya. Kemudian mengeluarkan substansi antibiotik tertentu yang merugikan untuk organisme patogen. Kemudian yang terakhir di sini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme protektif di daerah rhizosfer atau sekitar akar, seperti itu. Jadi yang utama di sini uh, keuntungannya penyerapan unsur hara untuk khususnya fosfor, kemudian terlindung dari penyakit. Kemudian tadi seperti disebutkan contohnya dua saja, endomikoriza dan ektomikoriza. Kita akan mengenal begitu ya. Yang endomikoriza ini apa? Sekarang disebutnya fungi mycorrhiza arbuscula begitu. Dibentuk oleh jamur glomalean atau dalam bahasa Inggris glomalean fungi begitu, dan 80% jenis tumbuhan di alam. Jadi cukup banyak sebetulnya tumbuhan di alam yang berasosiasi dengan jamur mycorrhiza arbuscula seperti itu. Kemudian kita harus mengenal cirinya, ya. Cirinya yang pertama adalah ada vesikel begitu ya, penggelembungan ujung hifa, bisa di dalam atau di luar akar, tapi umumnya di dalam. Fungsinya sebagai organ penyimpan makanan begitu ya. Ini ada gambar yang seperti tabung warna kuning itu akar ya, dibelah begitu. Kemudian ada hifa eksternal fungi mycorrhiza arbuscula gitu ya. Vesikelnya di mana? Kalau kita lihat ke dalam begitu, di sini ada kayak ada apresorium, jadi hifa eksternal tadi masuk begitu ya ke epidermis, kemudian ke hipodermis begitu, ke intraselular alveoli, kemudian membentuk vesikel di situ. Ya, vesikelnya yang ini, yang bulat begitu ya, yang bulat.
Ini sebagai organ penyimpanan makanan. Kemudian selain itu ada ciri lain yang khas, sebutannya arbuskul begitu ya, atau arbuscula, merupakan hifa yang bercabang-cabang membentuk struktur seperti kipas di dalam sel korteks begitu ya. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran hara antara jamur dengan akar tanam. Di sini arbuskul. Jadi bercabang-cabang, hifa bercabang-cabang di dalam sel begitu ya. Di sini terjadi pertukaran hara. Jadi misal fosfor ditukar dengan uh, karbohidrat untuk apa? Untuk jamur. Tapi yang ditukar bentuknya bukan karbohidrat karena terlalu besar. Biasanya karbon, ya seperti itu. Kemudian karena di praktikum nanti teman-teman akan melihat atau mengenal langsung begitu di alam seperti apa akar akar istimewa endomycorrhiza ataupun ektomycorrhiza begitu ya. Di pengantar ini harus kita bedakan kira-kira akar umum dengan akar dengan FMA itu bisa dilihat secara makroskopis atau tidak begitu ya. Uh, jadi kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kanan ini ada hifa eksternal FMA yang muncul begitu. Cirinya sih seperti itu kalau teman-teman lihat saja. Kecuali teman-teman bisa menggunakan mikroskop untuk melihat ada arbuskul atau fisikalnya atau tidak begitu ya. Namun untuk akar dengan FMA ini ya secara makroskopis tampak sama begitu. Jadi tidak bisa dibedakan secara makroskopis. Harus menggunakan mikroskop. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke ektomycorrhiza. Kalau tadi yang endomycorrhiza dibentuk oleh jamur glomalian begitu, untuk yang ekto dibentuk oleh basidiomycete atau ascomycete gitu ya. Tumbuhannya lebih sedikit dibandingkan yang endo. Kalau endo tadi bisa 80% jenis-jenis tumbuhan di alam begitu. Saya contohkan beberapa untuk ektomycorrhiza hanya sedikit, misal pinus, eucalyptus, dan pohon-pohon yang termasuk dalam famili Dipterocarpaceae, begitu ya, meranti, opea, dan lain-lain. Cirinya berbeda dengan yang endo atau yang FMA tadi. Yang ektomycorrhiza ada hartic net istilahnya. Hifa yang mempenetrasi atau masuk ke dalam akar di antara sel-sel epidermis atau korteks dan bercabang-cabang membentuk struktur seperti labirin gitu ya. Ini sebelah kiri adalah penampang melintang ya, penampang melintang akar. Kemudian kalau misal kita lihat di gambar yang tengah ada angiosperm dibandingkan dengan pine ya. Untuk pinus misalkan hartignetnya di mana di sini ada yang kotak kuning, teman-teman bisa lihat ada hifa yang bercabang-cabang di antara sel gitu ya. Di antara sel, kemudian selain hartignet ini ada selubung mantel atau mantel sheath begitu. Hifa yang tumbuh membentuk lapisan yang mengelilingi akar. Kalau di gambar yang sebelah kiri mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada hifa begitu ya yang berwarna biru di sekitar akarnya. Ya, ini mantel hifa gitu. Mantel hifa atau selubung mantel ya atau mantel sheath begitu ya. Jadi di luar akar sebetulnya untuk yang mantel sheath. Ini contoh lain ya yang mungkin lebih terlihat kalau ada hifanya di sekitar akarnya begitu. Seperti itu. Untuk ektomycorrhiza. Kemudian selain artignet dan selubung mantel ada apa? Ada bentuk percabangan yang khas sebetulnya untuk yang akar berektomycorrhiza ya. Biasanya lebih besar, lebih pendek, dan tidak punya rambut akar, warnanya lebih cerah dari akar tanpa mycorrhiza. Ini contoh saja, ektomycorrhiza, akar berektomycorrhiza pada sebelah kiri eukaliptus, kemudian yang tengah ini meranti, begitu. Kemudian yang kanan adalah pinus.
Yang khas memang di pinus kalau teman-teman lihat ini ada bentuk akarnya, ini akar ya. Bentuk akarnya seperti kipas begitu bercabang-cabang dan pendek-pendek. Yang meranti pun sama. Jadi akar yang ada asosiasi dengan ektomikorisanya ini pendek-pendek saja. Jadi tidak berkembang panjang begitu, tidak, pendek-pendek saja. Kemudian yang D di sini seringkali membentuk badan buah jamur begitu ya. Kalau teman-teman misal masuk ke hutan pinus begitu atau punya tanaman pinus yang ada ektomikorisanya, misal di gambar yang paling bawah ini ya. Contoh di sini di media tanamnya di sekitarnya bisa jadi tumbuh badan buah jamur seperti itu. Ini merupakan salah satu ciri yang bisa kita duga bahwa tanaman di sekitarnya atau di tanaman di dekat badan buah tersebut uh, ada asosiasi dengan ektomikorisza seperti itu. Oke, ini membandingkan akar umum dengan akar dengan ektomikorisza, akar berektomikorisza begitu ya. Mungkin bayangan teman-teman tadi disampaikan kalau yang akar berektomikorisza itu pendek-pendek begitu ya. Jadi ada akar modifikasi atau modifikasi akar di sana. Akar lateral ini tidak tumbuh panjang seperti ini, tidak, tapi nanti pendek-pendek. Begitu, seperti ini. Ini saya contohkan mungkin untuk yang pinus ya. Yang pinus ini gampang dilihat begitu, seperti kipas begitu bentuknya. Contoh yang lain misalkan di sini, ini juga nanti tumbuhnya akan seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat secara makroskopis itu akar berektomikorisza dengan akar pada umumnya itu berbeda. Gitu. Seperti di gambar tadi ya, di sini misalkan yang kanan pinus seperti itu, bercabang-cabang seperti kipas begitu. Sedangkan yang meranti yang di tengah itu tumbuhnya pendek-pendek saja, jadi tidak panjang-panjang. Pendek, gemuk begitu ya. Kemudian di sekitarnya teman-teman bisa lihat di sini yang pinus sebelah kanan itu ada hifanya putih-putih di sekitar akarnya. Seperti itu. Baik, sampai sini untuk pengantar ada pertanyaan dulu sebelumnya. Saya persilakan teman-teman semua untuk bertanya. Silakan. Halo, Permisi Pak Fikri, izin silakan bertanya. Elvira. Tadi kan ada bermacam-macam jenis akarnya seperti itu ya Pak. Maksudnya Ya, simbiosisnya pun juga berbeda-beda. Nah, terus baik. ukurnya pun tadi yang terakhir yang apa bersimbiosis dengan Ya, entomycorrhiza seperti apa ya? Itu ya. berubahnya tuh menjadi kecil-kecil. Nah, itu apakah nanti akar umum dan dengan akar yang biasa, akar yang Mhm. entomycorrhiza itu dalam proses penyerapan akarnya itu sama atau berbeda ya Pak? Maksudnya entah lebih cepat atau lebih kecil, lebih lebih lambat seperti itu kan dari akar dari ukuran akarnya itu sendiri tuh berbeda seperti itu Pak. Terima kasih Pak Fikri. Baik, terima kasih Elvira. Ya, pertanyaannya apakah penyerapan unsur haranya nanti akan berbeda mungkin ya, di antara akar umum dibandingkan dengan akar berektomikorisza seperti itu. Jawabannya berbeda memang. Karena di sini kalau misal teman-teman perhatikan untuk akar umum begitu ya, akar umum itu penyerapannya hanya dari misalkan dari akar lateralnya yang biasanya serabut itu. Dari sana saja penyerapannya. Sedangkan yang akar berektomikorisza tadi, di akar pendek-pendek itu nanti muncul juga hifa eksternal begitu. Hifa eksternal yang memanjang begitu ya. Itu nanti akan memperluas area penyerapan hara gitu ya. Bayangkan saja hifa itu sebagai perpanjangan tangan dari akar begitu. Sehingga penyerapan tanaman dengan ektomikorisza dibandingkan tanaman tanpa ektomikorisza itu umumnya uh, lebih cepat atau lebih banyak hara yang diserap oleh tanaman berektomikorisza seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi mungkin Elvira, apakah cukup?
Mungkin sudah cukup, Pak. Sudah cukup jelas. Terima Baik, kasih, Pak Fikri. terima kasih. Ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman semua? Silakan. Saya Pak Fikri. Febri silakan. Febri. Untuk akar yang ektomikoriza tadi kan Ya, disebutkan cirinya tadi kan bentuknya pendek-pendek ya Pak. betul. Nah berarti tidak ada kemungkinan untuk bentuknya berubah begitu, maksudnya menjadi panjang atau bagaimana. Dan itu berarti Mhm. tidak bisa berkembang atau bagaimana. Dan sebabnya itu kenapa gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Febri. Iya, kalau akarnya sudah berasosiasi dengan ektomikuriza memang tumbuhnya kemudian pendek-pendek gitu ya. Kalau pertanyaannya apakah nanti tidak ada kemungkinan dia tumbuh lebih panjang gitu? Sebetulnya studi terkait itu masih minim ya, tapi kalau kalau dari pemahaman saya dari beberapa literatur itu kalau sudah terinfeksi begitu saya rasa tidak akan bertambah panjang begitu. Kecuali akar lain yang mungkin tumbuh akar lateral tapi tidak ada infeksinya, tidak berasosiasi dengan mikorrhiza, itu akan normal kembali nanti panjang lagi seperti itu. Seperti itu mungkin Febri. Baik Ada Pak, lagi? terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Sudah? Baik, sedikit evaluasi pengantar yang singkat ini. Saya rasa teman-teman, saya minta sebetulnya teman-teman mengisi eh, apa namanya? Saya masukkan di chat saja ya, linknya ya. Bisa ya? Baik, kita lihat ya. Bisa terlihat tidak? Bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Nomor satu betul semua. Nomor dua betul semua. Nomor tiga variatif. Ada endofit, ada pungimycorrhiza arbuscula, ada ectomycorrhiza. Kira-kira yang betul yang mana? Yang betul yang dapat dibedakan secara makroskopis berarti yang biru ya. Mayoritas betul. Mayoritas betul. Oke, terima kasih. Kita kembali ke PPT kalau begitu. Terima kasih semua teman-teman. Baik, untuk pelaksanaan praktikum setelah pengantar, pelaksanaan praktikumnya seperti apa nanti saya rasa tujuan sudah bisa teman-teman baca di petunjuk praktikum ya. Mengetahui berbagai bentuk mikorrhiza pada berbagai jenis tanaman, tapi karena yang mudah adalah yang makroskopis nanti untuk yang teman-teman cari sendiri begitu untuk pelaksanaan praktikum adalah ektomycorrhiza begitu, sedangkan yang mycorrhiza arbuscula cukup dari preparat yang kami sediakan begitu. Jadi cara kerjanya nanti teman-teman cari dan temukan jenis pohon berakar istimewa begitu ya, khususnya untuk yang bermikoriza dari jenis pinus dan meranti begitu. Pinus yang sebelah kiri, meranti yang sebelah kanan. Mungkin teman-teman nanti akan menemukan yang di lapangan yang agak sedikit berbeda mungkin, tapi untuk yang pinus memang khas begitu ya, bercabang-cabang seperti kipas. Kemudian nanti teman-teman amati perakarannya. Jadi setelah teman-teman temukan, kemudian teman-teman amati perakarannya secara vertikal dan lateral begitu. Bentuk akarnya, panjang akarnya, banyaknya akar seperti apa. Kemudian yang ketiga nanti diamati dan digambar bentuk infeksi mikorizanya. Proporsional bentuk, posisi, dan ukurannya jangan sampai salah. Jadi misal yang begini ya, yang seperti kipas di sebelah kiri ini harusnya tidak lebih tidak sangat besar sekali misalkan dibandingkan akar yang uh, akar yang di mana akar kipas atau yang seperti kipas ini menempel misalkan seperti itu. Jadi
Mohon diperhatikan proporsional bentuk, posisi, dan ukurannya. Kemudian yang keempat, didokumentasikan dengan foto dan dimasukkan dalam lapor. Seperti itu saya rasa. Baik, itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Cukup sekian untuk pengantar. Monggo bisa dilanjutkan dengan pelaksanaan. Terima kasih.